Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel YouTube Hasim Asari. Terima kasih sudah mengklik video ini. Semoga yang sudah mengklik video ini dan juga menonton video ini, semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dan dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya. Yang utangnya belum lunas, semoga segera lunas. Allahumma amin, amin ya robbal alamin. Baik, buat teman-teman semua, kita akan reaction, kita akan menonton sebuah video yang diupload oleh YouTuber The Wonders ya. Kita nanti akan tonton bersama. Kali ini masih tetap mengenai bahasa ya. Bahasa Melayu Malaysia yang tentunya mungkin ya bisa dikatakan kalah ya. Dan bahasa Indonesia ini yang saat ini masih menang yaitu dalam apa ya peningkatannya di bahasa internasional yaitu bahasa UNESCO yang bahasa Indonesia telah diakui oleh UNESCO maksudnya ya itu. Sedangkan bahasa Melayu Malaysia ini masih tertinggal. Jadi apa sih komentar dari netizen-netizen atau warga-warga jiran Malaysia itu seperti apa? Mari kita tonton videonya. Tentunya sebelum kita tonton, buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah subscribe dan yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya ya. Jangan ragu-ragu, jangan takut pulsanya hilang, tidak akan hilang. Oke, kita langsung ke videonya. Kita tonton bersama, kita simak bersama ya. Tanggapan reaksi netizen jiran mengenai bahasa Indonesia yang terpilih sebagai bahasa umum UNESCO. Nampaknya, netizen Malaysia gigit jari melihat bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa ke-10 Konferensi Umum UNESCO bersama dengan bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Prancis, Hindi, Italia, dan bahasa Portugis. Netizen Malaysia mengomentari bahwa bahasa Melayu akar dari bahasa Indonesia dan nampaknya tidak terima dengan keputusan UNESCO tersebut. Meski pernah digaungkan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia bahwa bahasa Melayu harus menjadi bahasa utama di ASEAN selain bahasa Inggris, tapi UNESCO telah memilih bahasa Indonesia daripada bahasa Melayu. Selain itu, netizen Malaysia bawa-bawa tentang Hindunesia. Sepertinya mereka tak berkutik dan sangat berat untuk menerima kenyataan. Di sisi lain pun, netizen Sabah, Malaysia memberi ucapan selamat untuk negara Indonesia atas terpilihnya bahasa Indonesia. Entah bagaimana, seruan-seruan seperti yang disebut oleh Allahyarham Tan Sri Said Nasir, mari kita terus perjuangkan bahasa kebangsaan. Inilah dewannya yang beliau proklamirkan itu, dan kita pergi ke Padang Merbuk sebelah sana juga memperjuangkan hal itu. Menjawab soalan ini, adakah kita merdeka? Pendek saya jawab, tidak. Boleh kita dikotomikan kepada dua agaknya. Satu ialah bahasa Melayu asas. Satu bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Apa sebab tak merdeka? Pertama, beribu istilah yang datang menerusi perniagaan, menerusi interaksi, menerusi komersial dan dagangan lain, diterima masuk. Baik. Tak salah kita ambil istilah-istilah itu, tetapi bila tidak ada tapisannya, prosesnya, dan juga tertibnya, maka kita jadi penutur caca merbak. Jadi sekarang saya ingin menyebut sedikit berhubung dengan tidak merdekanya kita itu, kita sendiri telah menginggriskan bahasa Melayu. Apakah yang harus kita lakukan supaya semua masyarakat kita ini, terutama sekali generasi muda kita itu yang bukan penutur asli bahasa Melayu ini juga menjiwai
bahasa kebangsaan itu sebagai satu daripada sekian banyak faktor penyatuan bangsa Malaysia. Silakan, Prof. Ya, tentang soalan yang ditanya itu tentang saya kira kita gagal dalam beberapa aspek pembentukan negara bangsa. Jadi kita harus akui, kita harus berjiwa besar, kita harus akui bahawa dalam usaha kita membentuk negara bangsa, yakni manusia Malaysia ini, kita gagal pada beberapa aspek ini. Dan saya kira bahasa Melayu sebagai bahasa negara ini, ia adalah satu-satunya bahasa negara di dunia yang tidak diketahui dengan baik oleh warga negaranya sendiri. Dan ini cukup malang lah. Amat malang sekali kan. Tidak ada tempat lain di dunia ini di mana warga negaranya tidak mempunyai pengetahuan yang sederhana baiklah, ataupun mesti nak yang baik kan terhadap bahasa negaranya. Dan saya kira kegagalan ini terletak pada kefasihan, yakni rata-rata warga negara kita dari sektor bukan Melayu ni didapati tidak fasih berbahasa negara ni. Dan kalau yang fasih pun, bagi saya kefasihan itu tidak tulen sifatnya. Sebab Tanggapan reaksi netizen Asas juga menjiwai. tidak boleh kita Ngulang ini reaksinya ini. Pusing juga ini kalau ngulang. Sampai mana tadi ya? Waduh. Ini ya. kita harus akui bahawa dalam usaha kita membentuk negara bangsa, yakni manusia Malaysia ini, kita gagal pada beberapa. Sampai sini tadi ya. Profesor merasa gagal dalam pembentukan bangsa atau warga dan bahasanya Malaysia ya. Aspek ini. Dan saya kira bahasa Melayu sebagai bahasa negara ini, ia adalah satu-satunya bahasa negara di dunia yang tidak diketahui dengan baik oleh warga negaranya sendiri. Dan ini cukup malang lah. Amat malang sekali kan. Tidak ada tempat lain di dunia ini di mana warga negaranya tidak mempunyai pengetahuan yang sederhana baiklah, ataupun mesti nak yang baik kan terhadap bahasa negaranya. Dan saya kira kegagalan ini terletak pada kefasihan, yakni rata-rata warga negara kita dari sektor bukan Melayu ni didapati tidak fasih berbahasa negara ni. Dan kalau yang fasih pun, bagi saya kefasihan itu tidak tulen sifatnya. Sebab rata-rata sektor bukan Melayu ini mempelajari bahasa Melayu atas dasar instrumental, iaitu bahasa Melayu merupakan syarat untuk lulus peperiksaan. Bahasa Melayu adalah syarat untuk mereka yang ingin bekerja di sektor swasta. Itulah sebab kegagalannya. Kalau kita lihat di Indonesia, ya, mereka begitu berjaya sekali menyatupadukan warga negara yang dianggap sebagai berbeza-beza. Kalau puak peribuminya sudah ada 1,500 puak yang berbeza-beza. Jadi mereka berjaya menyatupadukan warga negara mereka melalui bahasa. Hakikatnya harus kita akui, kita masih lagi tidak mantap dari sudut penggunaan baik dalam kerajaan maupun swasta. Dan kita juga harus akur bahawa kita mahu kehidupan yang beradab dan berbudi, dan bahasa itu tidak boleh dijual beli. Tinggi bangsa adalah kerana bahasa. Benar-benar. Dan ada ungkapan yang kerap kita dengar, yang kurik kundi, yang merah saga, yang baik budi, yang indah bahasa, lahir sebagai santapan pantun kerana ketertinggian budi dan bahasa dalam amalan kita.
Dan saya percaya dalam kalangan kita hari ini, sebagaimana dinyatakan oleh Tan Sri Raisiatim tadi, ramai dalam kalangan warga Malaysia seolah malu dan segan untuk menggunakan bahasa Melayu kerana persepsi bahawa ia tidak setaraf dengan kedudukan bahasa Inggeris, bahasa-bahasa lain. Hakikatnya kita harus mengangkat bahasa Melayu sebagai bukan sekadar bahasa rasmi, bukan sekadar bahasa perpaduan, tapi itulah alat yang boleh menyatu padukan kita. Bagaimana itu sepatutnya jadikan sebagai satu bahasa pengantara, bahasa pertukaran yang memungkinkan kita terus hidup rukun, aman dan damai. Malahan kalau kita perhatikan, dalam kalangan agensi kerajaan sekalipun, masih lagi menggunakan bahasa Inggeris di dalam edaran mereka, masih lagi menggunakan bahasa Inggeris di dalam mesyuarat mereka, masih lagi tersipu-sipu untuk menggunakan bahasa Melayu, seolah-olah bahasa Melayu itu akan merendahkan darjat mereka. Tepat 1 tahun yang lalu, mantan Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri ingin bahasa Melayu menjadi bahasa utama ASEAN agar bahasa Melayu mendunia. Dan tidak ada malunya, di depan Presiden Jokowi pun waktu itu dia mengajak agar pihak Indonesia mendukung dia. Kita juga bersetuju dan berterima kasih kepada Bapak Presiden kerana bersetuju dengan Malaysia untuk memperkasakan bahasa Melayu yang merupakan bahasa serumpun, iaitu bahasa serumpun, bahasa Melayu Malaysia, bahasa Melayu Indonesia, bahasa Melayu Brunei, bahasa Melayu Selatan Thailand, bahasa Melayu Champa di Kampuchea, bahasa Melayu di Filipina, bahasa Melayu di Singapura. Jadi kami berdua bersetuju di setiap persidangan antarabangsa, saya seperti juga dengan Bapak Presiden akan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perantara kita, dan kita bersetuju jika kita bersama-sama memperkasakan bahasa rumpun Melayu ini. Bahasa rumpun Melayu mungkin satu hari nanti boleh dijadikan sebagai bahasa ASEAN. Selang beberapa minggu, Menteri Presiden Jokowi Nadiem Makarim menolak usulan Perdana Menteri Malaysia tersebut karena bahasa Indonesia lebih baik. Dan alhasil beberapa hari yang lalu, bahasa Indonesia terpilih menjadi bahasa UNESCO dibandingkan bahasa Melayu atau bahasa Malaysia yang mereka perjuangkan. Jadi Sobat Maju, dengan ditetapkannya sebagai bahasa resmi, bahasa Indonesia dapat digunakan dalam sidang dan seluruh dokumen konferensi umum dapat diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Mantap sekali guys ya, luar biasa. Tentunya apa yang dipaparkannya YouTuber The Wongs ini luar biasa, karena bahasa Melayu ini kalau saya baca dari yang tadi itu, saya lihat dari Perdana Menteri yang mengajak berkolaborasi dengan Presiden Jokowi itu seolah-olah kayak kehidupan kita biasa gitu, dengan musuh gitu kan, mengajak musuh, memanfaatkan musuh untuk berkolaborasi dengan kita, sedangkan itu hanya untuk menguntungkan kita sendiri gitu. Kita umpamanya seperti itu. Kita ibaratnya pura-pura baik nih sama temen, tapi ternyata itu menguntungkan untuk diri kita, bukan untuk bersama-sama gitu. Karena kita udah punya jati diri loh. Indonesia ini sudah punya bahasa yang benar-benar itu sudah resmi dari tahun 28 ya kan. Sumpah Pemuda itu sudah positif, bahasa Indonesia itu udah kita junjung tinggi ya. Kemudian tentunya kita patut bangga. Kita patut bangga karena bahasa Indonesia ini, bahasa kita sudah diakui oleh UNESCO, dan kemudian kita sebagai orang Indonesia juga harus terus menjunjung tinggi bahasa kita
siapa lagi kalau bukan warganya, siapa lagi kalau bukan masyarakatnya, siapa lagi kalau bukan kita sendiri yang membanggakan bahasa Indonesia. Ya. Jangan sampai seperti mereka yang berusaha keras untuk menjunjung tinggi bahasanya, tapi tidak belum berhasil lah mungkin ya, belum berhasil karena warganya sendiri atau pemuda-pemudanya atau bahkan pejabat-pejabatnya masih malu, masih enggan untuk menggunakan bahasanya sendiri, lebih membanggakan bahasa asing ya. Itu saja untuk reaction kali ini. Buat teman-teman semua yang ada tanggapan boleh di kolom komentar. Dan buat teman-teman semua yang sudah like, comment, and subscribe, terima kasih yang luar biasa. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe karena tidak akan merugikan Anda semua. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.